Kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Kan introvert. Oh, Introvert kan harus kayak gitu. Menyendiri. Aku kayaknya nggak introvert sih kayaknya aku. Ya, extrovert atau tengahnya? Ambivert. Oh, ambivert ya. Ada Tengah-tengahnya. Tengah-tengah. Jadi ada introvert, ambivert, sama extrovert. Ya. Aku baru tahu. Oh iya? Ada ambivert. Ada. Oh, Serius? alah. Ada. Ada literasi baru nih, Ya, gitu kan. ntar kita ini juga ya. Ambivert sama extrovert. Anyway, ini udah mulai kan? Oh iya, Oke. udah. Kembali lagi bersama kita di Iya. channel Tanpa Naskah. Oke, bersama saya Cepi. Dan aku Ray. Oke. Kita relate juga ya sama yang tadi mau diobrolin ya. Relate banget sih. Oke, kita mau ngobrolin masalah introvertnya. Tapi Ya. beda, aku nggak introvert sih kayaknya. Kamu yang kayaknya introvert. Kalau Ya? menurut aku iya sih. Tapi ini nggak introvert, justru malah tengah-tengahnya, ambivert. Tengah-tengah ya. Ya. Tapi aku biasanya sendiri sendiri bisa, Ya. rame-rame juga bisa masuk. Aku. Ya. Sabar lah ya, gitu kan. Jadi jatuhnya sekarang aku tuh terlanjur mencoba untuk ekstrovert. Woi. Kayaknya sih kalau orang-orang yang tadinya introvert ketemu aku bakal nggak introvert. Itu aneh. Ya. Iya. Kerasa gak? Iya, kerasa loh seperti itu. Dan itu tuh kayak tiba-tiba kayak, halo, Cep, lagi sibuk nggak nih? Nggak, aman Pak Rey. Ketemu yuk. Aku mau curhat nih. Iya. Pas ketemu gimana? Pas ketemu malah jadi kok ternyata iya ya. Nggak jadi introvert sepenuhnya gitu. Ternyata bisa juga gitu ya. Keluar dari arah situ, cuman tetap aja sih Pak. Cuma aku kan digendam. Jangan Oh. introvert. Dikasih dia. Dikasih gendam. Digendam dulu. Ilmu gendam. Ilmu gendam. Akhirnya gendam tuh robot. Gundam. Gandum. Gundam. Sorry buat Gundam lovers. Aku salah penyebutan. Tipu. Oke, Pak Cep. Jadi sekarang ini kita bakal ngebahas soal jadi introvert itu berat nggak sih gitu? Karena ini tuh juga akan ada fakta dan realitanya. Maksudnya dari hal ini tuh kita bisa bercermin gitu. Orang introvert itu seperti apa dan cara untuk keluar dari, bukan keluar tapi gimana ya, mengondisikan bagaimana si introvert ini tuh ya tetap baik-baik aja lah. Berarti POV aku dulu. POV dari Cepi dulu. Kalau aku sih sebenarnya karena aku tadi bukan orang yang introvert ya. Tapi aku di sini ngambil dari sisi teman-teman yang Ya. introvert. Ya. Dimana tadi apa katanya? Jadi Lupa. Gini. Jadi apa namanya tuh? Menurut kamu introvert ini tuh bisa nggak jadi image-nya tuh jadi baik gitu, nggak terkesan sombong atau kayak gimana gitu? Karena kadang-kadang orang itu kan mikirnya kalau si introvert itu tuh kayak sombong, terus nggak bisa bersosialisasi dengan siapapun. Oh, oke. Untuk mengoptimalkan si introvert itu sendiri bisa nggak Pak caranya? Sebenarnya introvert itu menurutku ya POV Ya. dari aku tuh kayak bawaan kepribadian yang udah tertanam sejak dulu. Ya. Mungkin bisa sejak kecil lah. Kita ambil mungkin si introvert ini udah ada sejak kecil gitu. Ya. Karena dari kecil itu kita udah terbiasa dengan hal-hal yang mengharuskan kita itu sendiri terus memendam masalah itu sendiri, apapun itu sendiri gitu. Ya. Tapi sebenarnya ini nih yang harus jadi catatan itu orang yang menghadapi introvertnya. Oh, justru Misalkan ya, jadi kamu introvert nih, Ya. aku orangnya ambivert. Nah, jadi harusnya
Aku tuh bisa apa ya, paham, mengerti sama keadaan teman aku ini yang introvert dengan cara nggak apa-apa, kita harus memulai obrolan. Ya, berarti diawali dengan itu dulu. Diawali dengan itu. Walaupun si orang yang introvert ini nggak bisa memulai obrolan, tapi sebagai teman harusnya mengerti sama orang yang introvert ini. Jadi mulailah kita open apa ya? Open mind. Ya, open mind, ngobrol gitu ya. Kita ajak ngobrol aja, nggak apa-apa. Sebenarnya nanti dengan sendirinya juga dia bakal ngobrol. Pasti kepancing ya. Betul kan? Ya betul. Betul kan? Antum ngerasa kan? Ya, ngerasa banget itu waktu itu. Jadi wah, panjang lebar. Betul. Nah, jadi yang pertama itu si teman yang introvertnya ini dia harus paham, mengerti sama teman yang introvert. Yang kedua, nggak apa-apa, kita harus apa ya, open mind atau kita mulai obrolan aja sih. Jadi tapi sebenarnya menurutku ya orang introvert itu nggak semuanya buruk. Nggak semuanya buruk, bahkan banyak juga sih teman-teman aku orang introvert cerdas, baik juga kalau misalnya diajak ngobrol, nggak sombong juga. Mungkin ini mah karena gini ya, ada sih waktu itu juga teman SD kita dulu kan. Ada teman kita yang SD itu dia orangnya introvert. Terus ketemu sama teman yang dibilang barbar. Ingat nggak teman kita yang cewek itu? Barbar kan dia. Nah, dia ketemu teman yang introvert ini, dia malah kesel. Keselnya kenapa? Iya, jadi nggak nyaman. Padahal kalau menurut aku harusnya teman kita yang barbar ini, dia harus paham, mengerti dengan teman yang introvert ini. Kita kenali si introvert ini itu dia nggak bisa ngomong duluan lah ibaratnya gitu. Nggak bisa buka pembicaraan. Nggak bisa open pembicaraan lebih dulu. Nah, jatuhnya dia ini harus pintar merasa. Harus peka. Pintar merasa atau peka. Terus dia harus memulai obrolan. Ya nggak apa-apa sih. Walaupun kesannya, kok harus aku gitu yang memulai gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau emang pengen niatnya pengen komunikasi yang baik, ya nggak apa-apa. Kalau menurut aku sih gitu. Iya sih, karena justru komunikasi itu penting ya, Acep ya. Betul. Dalam segala aspek. Betul. Nah, kalau dari aku sendiri soal introvert ini. Ya, kamu sendiri gimana kan? Kamu kan ibaratnya itu bukan pengidap ya. Orang yang introvertnya gitu. Betul. Iya gitu. Sebagai seorang introvert itu. Nah, ini bisa sedikit diatasi dengan, bukan diatasi maksudnya biar lebih apa ya? Kesannya tuh nggak terlalu aneh gitu ya. Banyakin ngobrol sama orang, Pak. Banyakin ngobrol sama orang. Tapi yang lebih paling simpelnya lah gini. Coba chat seseorang gitu. Entah itu nanya kabarnya kayak gimana, atau juga ya sekedar nyapa gitu kan, atau mau bikin proyek tertentu atau kayak gimana gitu. Coba dengan cara yang sesimpel itu dulu gitu. Nah, simpel itu, terus kan dari situ pasti akan ada pertemuan tuh. Kalau sekiranya orang itu berkenan gitu. Ya. Nah, pertemuan ya. Pertemuan gitu. Tadi pas ketemu itu, mulailah kan, pasti ngobrol gitu. Betul. Pasti kamu nggak akan ngerasa nggak gitu. Kalau tadi tuh aku ngobrol panjang lebar ya ternyata. Nah, kamu waktu pas dulu sama aku teh diajak ngobrol nggak nyangka panjang lebar kan? Betul. Padahal aslinya kamu seorang introvert dan di mana kamu harus dipancing dulu nih kalau ngobrol. Pancingannya pakai apa? Nah, curhatan gitu. Keresahan hati. Keresahan hati waktu itu. Adi ini baru ya, kalau ingat itu lagi. Di Army Cafe malam-malam. 9 mau tutup. Itu udah pada ngeliatin ya. Jadi ya. Dua bapak-bapak ini tuh ngapain gitu kan. Udah mau tutup masih aja nongki. Nah, sekarang masuk ke poin yang kedua sih. Introvert di pertemanan itu lebih lebih baiknya tuh kayak gimana? Maksudnya kita nih misalkan sebagai orang yang introvert nih, untuk bikin nyaman suasana tongkrongan itu tuh gimana ya? Gini. Menurutku ya, dari aku tuh kalau aku mandang orang introvert, misalkan dia lagi ada di dalam satu perkumpulan sama teman-temannya misalkan.
Biasanya sih kalau orang introvert itu kalau nggak sengaja, Ya. kalau nggak sengaja dia nggak akan mau ngumpul kayak gitu. Bener nggak? Ya, betul. Jadi itu situasinya lebih ke kepepet gitu ya. Ya, Udah tanggung gitu. Dan kepepetnya gini. Tadi sendiri, Ya. tiba-tiba banyak kan. Nggak expect juga dia. Expect. Ya dia juga nggak akan berpikiran kok malah jadi banyak kan gini gitu kan. Tadinya kan aku cuman pengen merenung sendiri atau cuman berdua sama temen misalkan. Tiba-tiba banyak kan, tek. Nah. Dan pasti dong orang introvert di situ bakal kelihatan. Ya. Banyak diemnya. Betul. Tapi balik lagi nih tadi poin pertama. Teman-teman yang datang itu harusnya dia paham juga sama orang introvert itu. Ya, jadi harus dilibatkan. Harus dilibatkan dengan cara kita ajak dia ngobrol. Apapun itu. Soal apapun lah bebas. Soal apapun itu. Walaupun memang orang introvert terkesan mungkin jawabannya itu pasif, agak hati-hati, enggak terlalu terbuka. Ya. Tapi kita balik lagi. Kita harus memahami itu. Tuh, dan cari celahnya lah ya. Dan cari celah. Ada juga sih ada teman dia hobi mancing. Bukan mancing. Mancing bukan mancing yang kayak gini. Hobi mancing obrolan. Bukan mainin apa. Ya. Kok ke situ ya? Bukan. Jadi dia kalau menurut gue ya, dia orangnya pintar buat cairin suasana. Ya. Terus dia juga pintar buat memancing orang yang introvert biar bisa banyak ngobrol. Ya, aktif lah. Aktif. Ada ya gitu ya. Itu host kita yang baru. Iya. Nah, ditunggu nih ya. Iya. Untuk kan udah dikenalin kan? Nah, udah. Gitu. Nah, kalau menurutku ya, kalau menurutku sih dia emang pintar sih buat mancing. Asli. Dan itu tuh plotting untuk mancingnya tuh nggak bisa diduga loh. Betul. Iya kan? Nah, jadi kalau misalkan di circle tadi banyak kan, ya harus kayak gitu. Iya sih. Tapi kalau misalkan tiba-tiba orang yang banyakan itu dia nggak tahu gitu kalau si orang itu introvert. Ya seenggaknya gitu ya libatkan aja gitu dalam ngobrol. Walaupun nggak tahu gitu kalau si orang itu introvert gitu. Ya sebaik mungkin kayak gitu ya. Ya nggak ada ruginya kok ngajak orang ngobrol misalkan walaupun dari tadi ya pasti ngeh lah. Misalkan udah lama nih ngobrol tapi satu orang ini tuh diem terus pasti ngeh. Ya. Dan ada harus juga yang memperhatikan obrolan juga nih PC. Tuh. Ya itu termasuk aku dulu. Merhatiin. Nah pas ditanya, pas mau dilibatin, malah jadi malu akunya loh. Aneh kan? Iya. Gitu. Jadi apa ya? Bisa dibilang dulu itu kalau di circle pertemanan ya, aku yang paling pendiamnya sih. Ya karena introvert itu tadi. Ya, tapi sembari mempelajari. Memang kadang-kadang buat terusnya ini. Pas itu kamu gimana nih? Kalau kamu sendiri tuh gimana? Misalkan tiba-tiba datang banyakan gitu orang-orang di mana misalkan orang-orang itu tuh nggak kamu kenal sama sekali. Misalkan asing. Temen kamu. Oke. Yang otomatis belum kenalan dong. Ya, misalkan kamu lagi ngobrol sama aku nih tadinya. Tiba-tiba datang teman-teman aku semua. Ya, banyakan nih. Ya, kamu kan nggak tahu kan kalau itu kamu kan nggak tahu kan itu teman-teman apa sih? Kamu kan nggak kenal nih satu sama lainnya gitu kan. Karena itu teman-teman aku. Gitu. Ya. Nah, itu kamu gimana? Nah, kalau aku sih pasti gimana? Pertamanya kaget dulu. Wah, insecure. Aku kadang-kadang mau nimbrung nih, tapi takut apa yang aku sampein ini malah nggak asik sebenarnya. Oh, pasti ada perasaan di sana ya? Ke arah sana gitu. Terus Oke. Sambil ngeliatin juga maksudnya nyimak obrolannya nih. Wah, ini kapan ya timingnya aku bisa untuk masuk gitu. Untuk nimbrung gitu. Kadang nggak nemu tuh si timingnya. Iya benar. Saking padatnya obrolan gitu kan. Apalagi kalau obrolan soal internal kan. Bisa lah. Ya benar-benar sih kalau soal internal mah udah lain cerita sih. Paling gitu sih kalau aku. Tapi apa ya? Sedikit-sedikit coba buat beraniin diri gitu maksud aku untuk kita harus tahu dulu nih teman atau orang itu tuh dari obrolan yang lagi berlangsung ini tuh wah arahnya misalkan hobinya lebih ke sini. Nah, kalau misalkan aku punya knowledge soal itu kita masukin dulu biar relate itu obrolannya. Tapi kalau stuck kayak gitu aja mending mati dulu aja. Nah, nanti di kesempatan yang selanjutnya barulah
coba untuk berbaur karena udah tahu tuh kan kayak gimana karakternya, walaupun mungkin nggak 100% tahu gitu, tapi seenggaknya intinya tahu lah. Itu kalau dari aku gitu sih Pak. Ya, tapi anyway menurutku podcast kemarin nih kamu sama ini nih host baru kita surprise itu pertama surprise, yang kedua aku lihat kamu bukan sebagai seorang introvert. Pasalnya itu di kafe. Kafe itu pasti banyak orang. Betul. Orang introvert itu biasanya nggak berani ngobrol di banyak orang kayak gitu. Iya. Benar. Iya sih. Benar. Tapi itu kayaknya kalau menurutku ya itu suatu pencapaian yang bagus. Ya, bagi seorang introvert. Betul. Karena walaupun kesannya agak memaksa. Iya, betul. Ya. Supaya terlihat apa namanya tuh? Walaupun kesannya agak memaksa bahwa si introvert ini harus ngomong, walaupun ngobrol cuma bertiga ya. Tapi itu banyak di depan kamera itu di balik kamera itu pengunjung semua. Iya, malam minggu. Jadi kan, wah itu rame kan. Nah itu Nah pertama kali datang tuh ya waktu itu tuh. Ya masih narsum itu kan ada temen aku tuh datang. Terus pas mau masuk dulu, kok ini mah ada Adui gitu kan. Pas juga gitu kan waktu itu Pak. Tapi jujur Pak Cep ya, waktu itu udah ada pikiran kayak kayaknya pengen nyoba sama Adui nih. Iya kan? Itu kan kemauan kamu. Ya betul. Tapi aku nggak ngomong langsung kan. Jadi tapi aku paham jalannya. Ya. Tapi sorry to say itu sebetulnya salah satu gift juga sih buat kamu lah. Iya. Gift ulang tahun. Karena aku tahu. Aku kan ngelihat dari story kamu, wah ini dirayain sama istri sama anaknya. Masa aku sebagai temennya gitu nggak ngerayain. Ya udah. Karena kan dari dulu kamu berasa kayaknya kamu pengen partner sama si Paman Dwi gitu. Ya udah gitu. Aku WA itu Paman Dwi. Gimana bisanya? Udah ayo Paman. Ya udah. Aku nggak ngomong sama kamu. Nah itu tiba-tiba pas datang ke kafe, aku bilang, ini kamu sama dia ya? Nah itu langsung begitu tuh. Dalam keadaan ramai itu kan waktu itu kan. Iya kamu sama dia ya gitu kan. Aja emang ini kan. Dan wah by the way thank you banget loh Pak Cep. Sama-sama. Jadi apa ya namanya tuh experience pertama juga. Nge-host bawain podcast ini di tempat rame. Ya sebelumnya pernah tapi kan nggak serame itu kan. Nah ya betul. Ya waktu di podcast pertama kita di kafe. Ya yang banyak noise itu. Itu enggak, wah seru dan nggak nyangka. Terus mau ucapin banyak terima kasih juga ke Cepi, ke Ali, asli karena udah mengondisikan hal itu gitu. Senang banget karena aku tuh orangnya senang belajar Pak Cep. Maksudnya dengan siapapun maupun itu orangnya sekarang misalkan baru kenal atau kayak gimana, tetap aja ada rasa penasaran buat belajar. Betul. Biar akunya bisa berkembang. Nah itu dia. Sekali lagi thank you Adwi, Cepi gitu sama sahabat aku tuh si Rijal itu. Iya. Ya. By the way ya itu juga sih sebagai salah satu mungkin ya kalau menurutku ya. Kalau aku pribadi sih mungkin lebih ke bagaimana cara ngelatih orang yang introvert ya termasuk kamu ya. Ya. Tapi host yang satunya lagi juga sebenarnya introvert juga sih. Dia bilang katanya kalau misalkan kita take di luar studio kayaknya aku nggak akan dulu lah. Gitu. Pernah kan? Dia ngomong kayak gitu kan? Dia spill gitu pernah. Dia mana spill gitu. Iya. Lihat aja nanti. Nah pasti akan ada waktunya. Karena beliau ini minum dulu ya. Sorry. Plot twist banget pokoknya nih. Yang satu ini. Gede duga-duga sumpah tuh surprise. Pokoknya aku mah random aja sih. Pokoknya orang yang kelihatannya takut malah sama aku suka hajain ya. Dihajain. Disengajakan. Disengajain lah pokoknya malah. Ya, oke. Sekarang kita move lagi nih, Cep. Ya. Ke poin yang berikutnya. Nah, kalau si introvert ini berada di lingkungan kerja untuk bisa saling komunikatif dan juga menghasilkan satu pekerjaan yang bagus. Menurut Pak Cepi itu kayak gimana nih? Kalau menurutku ya, kebetulan memang di tempat kerjaku ini ada orang yang introvert. Ya. Dibilang parah sih nggak terlalu ya gitu.
Kamu bentar sebelumnya kamu bisa ngejelasin gak sih introvert yang benar-benar parah itu yang seperti apa sih? Yang parah banget nih. Mungkin kalau dari aku kayak gini, sama sekali nggak mau berada di lingkungan yang banyak banget orang. Itu yang paling parah. Itu yang paling parah. Bahkan untuk ngechat temennya pun juga nggak mau. Maksudnya jadi sendiri itu tuh adalah waktu yang paling berharga banget buat dia. Karena dia lebih nyaman menutup diri dan nggak mau bersosialisasi sama banyak orang gitu. Nah itu, tapi yang lebih parahnya lagi ada Pak Cek. Ada lagi yang lebih parah dari itu? Ada lagi. Buset, itu gimana? Sampai nggak punya, maksudnya sampai nggak akan ngerasa nyaman kalau bahkan ada seseorang nih mau nemenin gitu ya, keluarga sendiri bahkan, misalkan nih ditemenin sama ayah ibu nih ya, itu tuh dia tuh malah ngerasa kayak tekanan, ngerasa kayak apa namanya tuh, wah nyaman lah gitu kan. Itu ada loh yang kayak gitu. Pernah nemu orangnya? Ada. Berarti harus berhadapan sama aku. Ya itu cocok kan. Itu parah sih. Aku gak akan spill namanya ya, cuma nah sampai sekarang masih gitu Pak Cek maksudnya. Tapi menurutku sih itu menurutku ya sebagai orang yang bukan introvert itu kayaknya siksaan juga sih, siksaan batin juga sih ke dianya. Karena gini ya, kan dalam ilmu sosial itu kan manusia adalah makhluk sosial, dimana dia pasti membutuhkan orang lain juga. Untuk keperluan-keperluan yang mungkin bisa dibilang urgensi. Misalkan dia di rumah sendiri, terus dia jatuh sakit misalkan, nggak mungkin dong dia sendiri. Nggak mungkin. Dalam artian itu pasti ada temennya yang nyamperin. Terus pasti pasti ada waktunya dia butuh temen juga untuk nganterin ke rumah sakit. Untuk mengondisikan hal itu, kejadian itu. Tapi menurutku itu agak kebangetan sih. Sorry ya kalau ini, sorry ya teman-teman yang mungkin introvert parah ya. Bukannya aku ngejudge atau gimana, tapi kalau misalkan sampai segitunya kayaknya ya aku malah lebih kasihan gitu sama teman-teman yang kayak gitu. Prihatin juga gitu. Bahwa kalau misalkan bahwa manusia itu kodratnya memang makhluk sosial. Ya kalian itu kalau misalkan diajak sama teman-teman atau sama orang terdekat lah gitu ya. Misalkan orang itu tuh memang baik, kayak tadilah contohnya, ayo kita ke rumah sakit, misalkan kamu itu udah sakit segitu parahnya kok masih berdiam diri aja gitu kan, misalkan di kamar. Itu sebenarnya bukan suatu hal yang membahayakan. Malah itu tuh bentuk bentuk kepedulian dari teman kalian gitu. Karena ngelihat kondisi kalian yang mungkin kayaknya untuk bangun dari tidur pun kayaknya nggak sanggup gitu. Saking ininya ya. Iya, karena namanya please kalau bisa untuk teman-teman yang introvert sebegitu parahnya, kalau bisa ikutin dulu aja deh untuk hal-hal yang seperti itu ya. Tapi gitu kan, itu kan hal-hal yang baik. Betul, gitu positif. Positif. Dimana teman kalian itu peduli gitu sama kalian dan mau membawa kalian misalkan gitu ya, ada di posisi yang seperti itu gitu. Ada juga ya. Ada, serius. Aku kira orang introvert separah-parahnya introvert tuh nggak sampai kayak gitu. Ada yang sampai gitu. Malah kalau di tempat kerja, ini balik lagi ya. Tadi tempat kerja itu temen aku ada yang mungkin aku bisa menilai dia orang introvert karena gini. Dia orangnya kalau misalkan gak diajak ngobrol ya udah nggak akan ngobrol. Jadi nggak sama sekali. Ya itu kan ciri khas yang paling identik ya pada semua orang introvert. Dia nggak akan ngomong kalau dia nggak ada yang dia diajak ngobrol. Dia nggak akan ngomong kalau nggak ada yang ngajak ngobrol. Yang kedua, berdiam diri itu udah pasti. Orangnya tuh diem terus. Dalam artian bukan kayak patung ya. Mungkin dia juga kerja tapi nggak banyak ngomong.
langsung aja kerja sesuai apa yang dia kerjakan, udah itu selebihnya udah ya gitu, balik lagi. Dan itu tuh sebenarnya ya temen aku ini bisa dibilang bisa menyesuaikan sama jam kerja, jadi nggak keganggu tuh. Jadi menurutku introvertnya dia itu bukan introvert yang kayak barusan yang parah gitu, enggak. Dia lebihnya kayak gitu aja. Jadi kalau nggak ada yang ngajak ngobrol, dia nggak akan ngobrol. Kalau misalkan kerjaan dia beres, ya udah dia diem aja. Atau enggak dia meluangkan waktunya untuk hal-hal yang menurut dia apa yang harus dilakuin. Entah itu dengerin musik atau apa gitu misalkan. Yang ketiga, kalau dia kerja ya udah kerja aja, nggak banyak speak up sana sini. Kecuali ada pengecualian. Ini kan di tempat lingkungan kerja aku kan saling bersinergi, saling berkesinambungan antara teman yang satu dan teman yang lainnya. Kebetulan memang misalkan dalam satu barang itu pasti geser-geser. Setiap orang pasti dapat satu barang ini, misalkan ini pengerjaan apa. Pas begitu masuk ke pengerjaannya dia, teman aku yang introvert ini, udah dia selesai kerjain, nah dia kasihin kan ke teman yang sebelahnya, buat biar si alurnya itu tetap berjalan. Dan ketika si teman dia sendiri misalkan baru oh iya ternyata ada yang kelewat nih, mau nggak mau kan dia harus ngobrol, pasti koordinasi kan. Mau nggak mau dia harus yang open duluan, karena betul kan, tahu kan, ya otomatis kan dia ngopen ngobrolan duluan. Tapi menurutku dia bisa dan nyambung lah gitu. Nyambung. Dan aku agak dan aku sekarang dan aku sekarang seneng juga sih sama posisinya dia sekarang. Dimana dia mungkin sebentar lagi mau nikah nih dia kan. Dalam waktu dekat ini. Beberapa bulan ke depan lah. Ya ternyata mudah-mudahan langgeng lah gitu ya. Amin. Ini si ceweknya ini dia orang yang kebilang extrovert apa ambivert gitu ya. Extrovert lah, kita bilang extrovert lah, soalnya si teman ceweknya ini tuh kalau diajak ngobrol sama siapa-siapa nyambung. Dan menurutku sih bukan orang yang introvert si ceweknya ini, bukan. Malah introvert. Jadi saling melengkapi. Iya sih. Iya, ketemu sama orang introvert nih. Betul. Jadi secara langsung bisa terlatih juga tuh. Iya, itu satu kerjaan loh. Oh iya. Iya. Dan jadi dalam satu kerjaan nih teman aku ini ya ketemu dapat ceweknya yang satu kerjaan juga, dan dimana aku ke si dia yang teman aku introvert ini akrab, aku juga akrab juga nih sama si ceweknya dia ini gitu. Karena kan emang kalau dalam bekerja kita sering ngobrol ini. Di luar tempat kerja juga kan kadang pernah ada di satu momen mungkin acara perusahaan nih, kita ngobrol juga nih sama mereka berdua gitu, akrab juga. Jadi aku ngelihatnya, mandangnya itu pasangan yang pas juga sih, dia saling melengkapi gitu. Nah kalau dua-duanya introvert, tapi aku juga kalau ya kamu tahu lah, aku kan kadang suka bercanda nih sama orang-orang gitu, kadang suka isengin bercanda. Teman aku yang introvert ini ketawa juga sih. Kalau aku ajak ketawa ya ketawa. Lempar jokes itu ketawa aja. Iya, ketawa juga gitu. Tapi nggak ketawa yang sengakak aku enggak gitu. Tapi ketawa yang berkarisma gitu. Elegan. Elegan. Berkarisma. Bukan bersupra ya. Lari ke situ. Berkarisma. Tapi emang berkarisma sih orangnya. Menurutku ya. Ada ada wibawanya juga sih, itu yang orang temen aku yang introvert ini gitu. Tapi kadang sama aku diceng-cengin ya ketawa juga dia. Ketawa pasti ya. Ketawa juga, apalagi sama si Adwi. Kalau sama Adwi ini diceng-cengin ketawa juga. Pasti ya. Temen aku ini. Tapi menurutku sih dia orang introvertnya yang masih ada di ambang batas aman lah. Mending. Masih mending ya? Masih mending. Mungkin kayaknya menurutku ya, dia ini introvertnya lebih ke menyendiri aja ya, kayak tadi yang tadi aku sebutin. Mungkin dia pulang kerja ya di stay aja gitu di rumahnya, entah itu main gitar atau apa, entah itu dia
main bareng nih sama pacarnya ini gitu kan. Hangout kemana gitu? Ya hangout kemana. Malah akhir-akhir ini aku melihat dia sering melakukan hal-hal bersama gitu sama si calon istrinya ini. Bareng-bareng gitu ya. Kemarin tuh kalau nggak salah lagi nyari ikan di pasar ikan sana. Pasar itu? Jadi kayaknya mereka punya kegiatan apa ya namanya itu, ternak ikan mungkin. Bukan ternak ikan, apa sih? Ini... Ya melihara ikan lah, ikan-ikan kecil gitu. Oh, ikan hias? Ya, ikan hias. Terus mereka juga pelihara hamster kayak gitu. Seneng melihara ini ya? Seneng melihara hewan lah gitu. Malah aku lihat tuh nggak expect loh ke temen aku yang introvert ini. Dulunya aku tahu banget dia kayak gimana diemnya, se-introvertnya dia itu aku tahu banget. Ketemu sama ceweknya ini, ya kebetulan satu kantor juga. Malah sedikit-sedikit dia mulai open juga. Jadi teman aku yang introvert ini tuh sedikit-sedikit apa ya, naik level lah ibaratnya. Mulai aktif untuk mulai aktif. Mungkin kayaknya kamu juga mungkin dulunya gitu ya, dari yang dulunya. Sama-sama. Kurang lebih kayak gitu. Cuman sekarang agak sedikit mending lah. Masih mending ya? Agak mending. Dan termasuk lagi bawain podcast itu nih, kadang-kadang suka agak ya gitulah. Cuman seiring berjalannya waktu dengan aku banyak belajar entah dari JP atau sama host lainnya, sedikit-sedikit ada apa ya, sedikit perubahan lah dari segi untuk berkomunikasi. Gitu. Nah, anyway, bagi kamu itu gimana? Yang dikerjain ini nih, kerja. Soalnya kan kamu kan pernah kerja juga nih di mana-mana gitu. Nah, kamu sendiri nih sebagai orang yang introvertnya itu kayak gimana ya? Lebih ke nyari apa ya? Satu kegiatan yang menurut aku itu asik buat dikerjain. Karena gini Pak Cep, sebelumnya aku kalau kerja itu pasti berdasarkan apa yang aku minati. Let's say cleaning service dulu pernah. Oh ya. Nah, fun fact-nya sebelum kerja di situ, aku tuh orangnya bisa kebilang udah paling males banget untuk beresin rumah atau segala macam. Nah, pas mulai kerja di salah satu hotel itu dan di posisi sebagai cleaning service, karena saking seringnya melakukan kegiatan soal cleaning service itu, malah jadi kebawa ke rumah. Gitu. Oh, kebiasaan itu tuh. Kebiasaan cleaning itu tuh. Ya. Masuk ke dalam rumah. Ya bagus dong. Ya. Itu. Tapi salah satu ada sih yang kurang kayaknya. Apa tuh? Nggak masuk ke rumah aku. Oh lah. Iyalah. Rumah orang makanya bahaya. Iya kan, dengan begitu kan rumah aku terjaga bersih juga. Oh, oke. Bisa. Dan begitu. Mau apa nih? Kopi nih? Berapa nih? Bisa sih. Simbiosis mutualisme gitu. Nah, dan cara aku untuk mengakali sikap aku yang introvert di lingkungan kerja itu dengan cara temuin temen yang sekiranya satu pemikiran. Apa introvert juga? Enggak. Oh, enggak. Jadi orang itu tuh misalkan aku nanya nih, ya kita sebut aja lah namanya, nggak apa-apa. Bang Japra dulu kan. Kalau Bang Japra. Japra ini kan yang sehat-sehat ya. Sehat. Bang Japra ini aku nanya banyak hal nih. Bang, kalau buat mopping di meja ini pakai yang mana nih alatnya? Yang ini lebih bagus, nanti hasilnya lebih bersih gitu kan. Segala macam. Nah, dari situ SPV aku itu tuh waktu itu coba untuk apa ya? Ada sedikit pendekatan nih ke aku. Karena beliau juga nilainya kebetulan aku tuh orangnya emang pendiam gitu. Oh, dia gitu. Jadi ya fokus aja udah kerja bersih. Dan setelah itu mulailah di sana aku beraniin diri untuk cari temen yang sekiranya nyambung dan enak untuk diajak ngobrol di lingkungan kerja. Dan alhamdulillahnya itu terjadi gitu. Jadi kerja tuh selain semangat karena untuk menghidupi keluarga, tapi juga ada lingkungan yang positif di dalam lingkungan kerja itu sendiri. Kalau dari aku kayak gitu sih Pak Cik, kurang lebih kayak gitu. Ya kalau menurut aku, dan ya alhamdulillah lah gitu kan. Dengan seperti itu aku tuh nggak membatu gitu di lingkungan membatu kerja. Kayak aku kayak baru menurutnya kalau orang introvert sering kayak gini di kamarnya gitu. Emang kayak gitu? Tapi enggak juga sih. Oh enggak. Tapi kan kadang-kadang suka ada juga yang gitu. Oh gitu? Iya, suka ada juga yang kayak gitu.
Tapi mungkin agak sedikit bahaya sih Pak Cep. Kalau iya, karena wah bahaya karena kalau keadaannya kayak gitu pasti Sering lamun gak sih? iya. Nah, Pikiran kalau kesambet jin itu gimana? kebayang ya. Coba pas kayak gini tuh langsung. Aing mau. Terus si jin ekstrovert. Mana kopi? Oh gitu. Kebayang. Kalau kayak gitu gimana? Tuh maaf. Nih ya buat teman-teman introvert, hati-hati kalau emang lagi seneng ngelamun dan tiba-tiba kalian aing hayang ngopi. Wah, gimana? pikirkan lagi ya. Suruh kayak gitu. Dan Mana di rumahnya sendiri? aduh itu lebih kacau sih. Ya. Ngecek sedikit. Aing meong. Tahu rumah udah anjur aja ya. Aduh. Mungkin gitu sih Pak. Kalau aku nyikapinnya di luar tempat kerja kayak gitu. Nah, terus di poin yang selanjutnya paling hal lucu apa yang mungkin Pak Cep pernah lihat satu situasi di mana ada orang introvert nih, tapi kelakuannya absurd gitu, bikin ketawa orang yang ada di sekitarnya. Pernah nggak kayak gitu? Nemu orang yang kayak gitu? Bentar. Aku soalnya orang-orang introvert di tempat kerja atau di sekolah itu mungkin perbandingannya 1 banding berapa lah gitu. Jadi agak jarang juga sih. Jarang ya? Agak jarang. Okay. Tapi bentar. Aku ingat-ingat dulu ya. Ya. Ada nggak? Ada sih kayaknya. Ya. Ini dia ngelakuin hal apa tuh? Ini nih yang lagi ketawa-ketawa ini nih. Orang introvert gitu. juga ini tuh sebenarnya. Iya, introvert tapi kocak lah ya, gitu kan. Host sebelah kita yang selalu pakai topi pada saat perform, itu sebenarnya orang introvert juga. Tapi aku nggak percaya. Dan aku tuh banyak apa sih cerita-cerita ngakak juga sih gitu ke dia gitu. Dimana mungkin saking banyaknya juga sih susah buat diceritain. Yang pasti itu orangnya kalau misalkan gini, dia orang introvert, tapi kau percaya nggak ngakaknya bisa lebih kenceng sama orang yang bukan introvert? Iya. Aku nyaksiin juga sih. Lihat aja pas lagi podcast, ngakaknya lebih kenceng. Iya. Padahal dia orangnya introvert. Betul. Iya, ada varian gitu juga emang. Gitu. Dan kalau kebetulan ya aku sama host yang itu tuh, yang selalu pakai topi tuh, yang sok-sokan itu. Terus kalau bertatap-tatapan tuh nggak tahu kenapa habit kita tuh kayak pengen ketawa gitu ya tanpa sebab ya. Iya sih. Iya tuh. Kayak gitu. Jadi apa namanya tuh terhibur lah. Yang adanya. Kamu sendiri gimana? Pernah nggak? Pernah. Ada. Tapi aku juga sorry ya. Mandang kamu juga ada lucunya juga. Apa tuh salah satunya? Gini ya. Ini sorry ya. Apa-apa. Ini sorry banget. Aku mampan. Iya. Jadi gini, kamu introvert nih. Iya. Aku kadang suka ketawa kalau misalkan ada di momen aku nurunin motor dari dalam rumah, nurunin motor. Mungkin niatnya dia ini mau ngebantu aku. Iya. Tapi aku udah terbiasa sendiri karena aku paham harus kayak gimana. Dan akhirnya kamu tahu gak sih, kayak orang yang sok sibuk tapi nggak ada effortnya, cuman gini-gini doang. Iya lagi. Itu iya sih itu menurut gue. Jadi cuma gini. Bahkan dia izinin buat bantu gitu loh. Maksud aku tuh orangnya kan gak enakan. Betul. Iya. Aku paham. Sibuk temen aku. Aku hargai. Maaf ya. Ini aku hargai sama apa yang mau kamu bantu ke aku. Iya. Tapi let's say di sini sebenarnya aku sendiri pun aku bisa, karena aku tahu tekniknya seperti apa ngeluarin motor. Dan orang-orang yang di rumah aku pun juga kalau aku lagi nurunin motor ya udah sendiri aja karena udah tahu itu adik aku, ibu, bapak gitu. Ya udah tahu caranya, ya udah sok aja. Tapi aku lihat kamu itu
Kayak orang Anjir. kikuk. Kayak mau ngejar ayam ya. Iya kayak mau ngejar ayam ya. Iya sih gak tau ya. Tapi so far aku berterima kasih, aku hargai Iya. apa yang mau kamu bantu ke aku. Tapi sekali lagi aku ingetin ya, kalau aku lagi nurunin motor, biarlah sendiri aja. Oke. Terima kasih. Iya iya. Iya ya itu jatuh lebih ke habit juga mungkin ya sekarang. Ya siapa tahu kan butuh bantuan gitu. Ya. Gitu, Betul, aku paham. Aku hargai. Iya. Iya sih. Ya. Nah, tapi ke orang rumah pun juga sekarang gitu aku pacar. Oh gitu. Iya. Tapi itu menurutku sih itu etika yang bagus juga. Iya. Etika yang bagus kalau misalkan ke rumah siapa gitu ya. Atau di rumah sendiri juga, misalkan kayak gitu bagus juga. Iya. Tapi Kayaknya agak sedikit konyol ya. sorry, aku Gak ketawa. apa-apa asli. Aku masih terima karena Iya, itu iya. karena itu emang yang aku lakuin, aku rasa kayak gitu. Aman lah. Ya. Dan ada juga nih Pak Cep nih, Gimana? orang yang jauh lebih kocak di tempat kerja. Oh, di tempat kamu. Ya, Oh, gimana dulu ya. Nah, waktu dulu itu jadi punya temen yang introvert parah, pokoknya. Tapi sama kayak tadi nih Pak Cep, kayak tadi di tempat lingkungan Pak Cep ini kerja kan, orang itu biasa aja kan, koordinasinya bagus lah gitu, dan kerja sesuai dengan apa yang harusnya dia kerjakan. Nah, di tempat kerjaku dulu, orang ini kadang ngambil job desk orang lain, tuh, ketimbang job desknya sendiri. Ya bagus dong. Aneh. Misalkan kamu ngambil job desk aku, Ya, ya aku enak. Nah, santai. Iya sih. Tapi kan, Gaji ngalir. iya, Bener nggak? iya bener. Nah, tapi kan Ada tapinya. gimana? Nggak sesuai dengan kapasitasnya Pak Cep. Oh, jadi orang ini tuh mungkin dari segi kompetensinya belum nyampe, Belum. tapi dia memberanikan diri untuk mengambil job desk si orang ini. Iya. Tapi kan kalau misalnya ada kesalahan yang disalahin, oh dia dong, pasti Iya, ya. pasti kan ya. Iya. Oh iya, kasihan juga ya. Sering tuh dimaling kayak gitu. Wah, kampret. Nah, itu yang lucunya itu kalau menurut aku ya. Iya. Tapi sorry itu yang maksudnya. Nah, tapi alhamdulillahnya kebiasaan itu sedikit-sedikit ya berubah lah waktu itu. Oh, gitu. Karena udah kena SP. Aduh, kena SP. Serius. Langsung Karena- SW ya. ya. Karena mungkin ada kesalahan kerja gitu. Kesalahan kerja karena apalagi ngambil job desk orang, dan si orang yang aku maksud ini orang office-nya, human resource-nya, HR. Begitu kayaknya sih pas begitu ada kesalahan si orang yang tadinya ngambil job desk, dia nggak apa sih, pasang badan ya. Dia pasang badan. Lu Kenapa dia kayak gitu? lempar batu sembunyi tangan dong. Tuh. Sembunyi tangan. Jurus ninja. Pura-pura ini apa namanya tuh? Pura-pura situasi normal-normal aja lah. Agak biasa aja gitu kan. Iya. Nah, dia kayak gitu. Wah, jahat juga sih kalau menurutku ya. Nah, tapi masalahnya gini Pak Cep. Dia kayak gitu karena emang yang HR-nya itu emang ayahnya dia. Emang bapaknya, tapi di lingkup kerja itu ya mereka profesional. Berarti kayak ini dong. Pakai presiden kita. Iya. Bapaknya kan dulu. Ya, betul. Ya udah sekarang ya. Ya aduh. Iya lagi. Bahaya, Pak. Bahaya. Oh, takut ada ini apa? Intel dari ini PPKP. Jangan. Bahaya. Udah. Skip. Iya, jadi kebetulan ayahnya tuh seorang HR dia waktu itu. Oh, berarti yang megang ada megang jabatan juga ya di situ. Iya, dianya sumber. Karena dia ditempatkannya sebenarnya di pool Pak Cep. Di pool attendance. Jadi dia yang bersih-bersih area kolam dan ngasih apa tuh namanya tuh buat menjernih air tuh kaporit. Oh, kaporit. Iya. Kaporitnya tuh bentuknya wah gede-gede tuh, tabletnya gede-gede tuh, jadi bukan yang bubuk Pak. So, tapi dia bekerja dengan baik, cuman dia lebih sering untuk ngehandle kerjaan bapaknya gitu, walaupun udah dikena teguran gini segala macam tetap gitu Pak. Tapi ya sekarang karena makanya udah beroperasi lagi karena permasalahan pajak ya waktu itu. Oh ya. Iya. Naik pajaknya tinggi ya. Tinggi banget. Nggak expect ya sekarang udah 12% ya. Iya.
Padahal sebelumnya masih 9 kan, 9% doang ya. Wah, ya udah. Kopi deh. Aduh. Kopi. Thank you. Tapi belum ngopi nih. Enggak, aku enggak ngopi. Udah sweetie. Oh, sweet. Udah sweetie. Gitu sih Pak Cep. Jadi ya kalau di luar kerja, dia ini sekali lagi lebih banyak andil untuk ngambil job desk ayahnya lah ketimbang job desknya dia sendiri. Itu kurang lebih sih. Nah, kebetulan Pak Cep ya, kita tuh poinnya ada 5 nih ya. Ada 5. Sekarang berapa? Poin ke berapa? Udah habis. Oh udah. Ya, poinnya udah habis. Dan untuk sebelum kita closing nih Pak Cep, aku mau nanya satu hal aja lah. Nanti juga aku. Tapi jangan yang berat-berat ya nanyanya. Simpel. Jangan yang tentang kemarin sadar aku. Waduh, jangan itu. Itu nanti kita bisa ngobrol ya. Sudah. Lagian sih itu konsernya di cancel ya. Konsernya di cancel kan waktu itu. Iya, waktu kemarin kan emang ada demo juga gitu. Ya, tuh. Demo, ya nggak apa-apa sih sebenarnya demo. Aku setuju juga dengan adanya demo itu. Artinya orang-orangnya berpikiran kritis. Dan mau menyampaikan aspirasi di mana mungkin pemerintahan sekarang mungkin ada yang kurangnya. Ya. Bukan ada sih, banyak sebenarnya. Ya, tapi itu sebagai salah satu kepedulian biar negara kita itu bisa terkendali aman dan adil juga gitu. Sebenarnya dengan adanya demo. Cuman aku yang nggak setujunya ya karena malam-malam itu ada demo itu ya 50-50 ya, itu antara beneran demonstran yang ini atau malah yang pihak-pihak yang mau bertindak jahat yang jadi malah memecah belah juga situasi. Ya, demo ada juga deh demo yang bagus tuh yang gini. Pernah nggak sih lihat Demokor? Ya. Oh, yang video kompilasi Demokor. Ada juga orang yang lagi demo gitu tuh bilang kayak gini, Pak Polisi pamit ya pulang, nanti besok sambung lagi. Ada loh yang gitu. Sampai segitu ya. Ada. Nah, menurutku itu demo yang santun kayak gitu. Bagus ya. Menurutku demo yang positif mungkin kayak gitu. Ya, jadi nggak usah pakai kekerasan terus. Ya, jadi pas sore, ya dari pagi sampai sore oke lah. Ntar sore-sore pamit sama polisi kayak gitu. Besok pagi kita ketemu lagi. Asli. Aku juga agak expect itu orang-orang bisa segitu aja gitu. Pak Polisi, udah dulu ya, besok sambung lagi gitu ya. Oke, diokein. Itu bagus. Menurutku demo yang kayak gitu demo yang positif. Daripada harus bakar-bakar. Karena menurutku sih yang bakar-bakar itu effort juga sih, dia harus bawa bensin. Dia ngeluarin uang cuman buat merusak fasilitas. Buat apa? Mendingan buat aku aja sih uangnya. Ya, asli. Butuh nih buat main nih. Gitu, malah ada juga hal tuh yang tiba-tiba terbakar. Iya, udah. Ya, gitulah. Pokoknya itu seputar kericuhan di negara kita saat ini. Ya. Oke. Baik. Tadi ada apa lagi? Terakhir ya? Terakhir, aku sebagai orang introvert ya pengen ngasih tahu nih ke kalian gitu ya, yang kebetulan juga introvert. Nih, ada pesan ya buat teman-teman yang mungkin sesama introvert dari orang yang introvert juga gitu. Ya. Saling menguatkan gitu. Fasten your seat belt. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Kencangkan dulu gitu sebelum kamu terjun dan mencobanya. Gimana? Jadi beraniin diri lah. Sekali lagi itu sih harus ditekanin, beraniin diri untuk memulai bersosialisasi gitu. Dari lingkup yang paling kecil dulu sampai ke lingkup yang lebih besar gitu. Semoga ya dengan itu kamu bisa sedikit meminimalisir kekurangan itu dengan hal-hal tersebut gitu ya, dengan mencoba hal-hal tersebut kayak gitu. Dan yang satu lagi juga temuin sama teman-teman yang positif. Ya, karena nanti imbasnya juga biar bagus lah gitu untuk kedepannya. Itu aja sih paling kalau dari aku. Mungkin dari Cepi ada nih. Kalau menurutku ya, karena emang manusia itu dilahirkan sebagai makhluk sosial, di mana kan saling keterikatan, entah itu sama orang-orang terdekat atau orang lain gitu. Ya. Menurutku
sebagai seorang introvert yaitu bukan merupakan suatu kerugian yang besar, bukan. Ya. Menurutku itu emang ciri khas dari kepribadian orang itu gitu. Orang-orang yang introvert ini menurutku orang-orang yang istimewa juga, yang punya ciri khas tersendiri. Tapi kalian juga jangan sampai melupakan aspek di mana misalkan ada tadi nih contohnya yang tadi aku obrolin, yang di mana ada teman kamu misalkan di mana dia peduli dengan kesehatan kamu. Tadi jangan kamu tolak, terima. Barangkali nanti next kamu mendiamkan hal itu, dan ketika kamu benar-benar nggak bisa sama sekali bangun dari tidur kamu, bangun dari tempat tidur kamu bingung, nanti kamu mau kayak gimana untuk menuju ke tempat berobat atau rumah sakit. Itu sebenarnya contoh hal yang kecil simple gitu, tapi itu efeknya luar biasa. Jadi mulailah gitu ya dengan hal-hal yang kecil, entah itu komunikasi dalam skala yang terdekat dulu lah, keluarga gitu, kalau ada apa-apa obrolin. Jangan sampai introvert ini bisa merugikan diri sendiri lah gitu. Intinya kayak gitu. Dan jangan lupa kurang-kurangin begadang. Kurang-kurangin begadang. Jangan gitu ya. Kalau bisa tidur secukupnya lah. Nah, karena tubuh kita ini punya recovery ya, biar recovery gitu. Masuk ke recovery mode. Kalau itu yang terakhir itu aku ngada-ngada sih. Yang begadang. Tapi ya penting juga. Yang penting kan. Karena kebanyakan orang introvert justru pada senang begadang nih. Betul kan? Iya. Nggak salah kan aku kan? Iya. Oke, itu paling yang bisa kita sampaikan ya di episode kali ini. Semoga kalian yang nyimak episode ini bisa dapat nilai positifnya walaupun dari podcast yang random ini. Tapi kita juga pasti bakal ngasih masukan-masukan yang positif juga lah gitu kan. Serandom-randomnya podcast ini pasti kita akan ada sedikit hal yang bisa diambil. Hal positif yang bisa diambil. Kurang lebih kayak gitu Pak Cep. Ya kan. Dan oke, kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya yang tak kalah menarik. Oke, dan kebetulan kalau misalkan teman-teman di sini belum bisa meluangkan waktu untuk nonton YouTube, kita bisa di mana? Di Spotify. Oke. Seperti biasa ya, Spotify teman yang baik. Kodomo loh. Oh iya. Oke. Dan ada satu hal lagi nih, jangan lupa ya untuk teman-teman semua, bila channel ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dari support kalian terhadap kami agar kami selalu semakin semangat untuk menghibur kalian semua gitu ya. Itu aja sih menurutku. Jadi thank you banyak buat kamu yang udah simak episode kali ini. Aku Ray dan aku Cepi. Kita kembali lagi di masa-masa yang akan datang. See you next time. Goodbye. Aku kembali introvert ya. Lagi. Introvert lagi lah.